Jumlah musisi tanah air melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau MLKN melaporkan rumah karaoke yang terbukti melanggar hak cipta di Surabaya. Menanggapi laporan itu, Polda Jawa Timur akhirnya menindak satu rumah karaoke yang mengkomersilkan lagu-lagu tanpa izin dan menyita sejumlah perlengkapan karaoke sebagai barang bukti. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur akhirnya menindak satu rumah karaoke di Surabaya. Penindakan ini dilakukan setelah menerima laporan dari belasan musisi tanah air melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN terkait dugaan praktek pelanggaran hak cipta sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sebagai tindak lanjut laporan dari LMKN yang menaungi hak cipta musisi di Indonesia, dalam gelaran kasus ini Polda juga menghadirkan sejumlah musisi diantaranya Anang Hermansyah, vokalis The Massive Band Rian Eki, dan Adi Adrian, personil Kla Project yang juga komisioner LMKN. Di Treskrimsus Polda Jawa Timur, dalam laporan LMKN menyebutkan bahwa sebanyak 1 dari 2 rumah karaoke di Surabaya akhirnya ditindak sesuai undang-undang karena enggan menyelesaikan perizinannya. Yang mana pengelola karaoke ini yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak-pihak yang harus mendapatkan royalti. Dan untuk Polda Jatim adalah saat ini menindaklanjuti daripada sosialisasi LMKN ataupun lembaga tersebut yang telah dilaksanakan sejak 2016 dan telah diteruskan oleh Baris Krim Polri. Dan pada saat itu sosialisasi dilaksanakan di Polda Metro. Dan kemudian untuk Polda Jatim telah menangani 4 perkara dan saat ini akan dilimpahkan salah satunya. Dan ini sebagai bentuk kesungguhan Polda Jatim dalam rangka penegakan hukum Undang-Undang Hak Cipta Nomor 24 2014. Artinya bahwa kita benar-benar dan bersungguh-sungguh daripada pelaksanaan penegakan hukum ini. Dan harapannya bahwa ini bisa menjadi snowball kemana-mana, bahwa di polda-polda yang lain bisa menjalankan hal yang sama, karena memang karaoke sudah mewabah di Indonesia, hampir 5.000 sampai 7.000 karaoke di seluruh Indonesia. Dan itu kerugian yang dirasakan teman-teman seniman pasti banyak sekali. Restoran yang dia menjual makanan, tapi dia memutar lagu-lagu. Nah, sebenarnya ketika dia memutar lagu itu dia harus bayar royalti ke LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Yaitu kalau untuk mencipta lagu itu WAMI. Kebetulan saya ada di WAMI juga. Nah itu bayar itu cuma setahun per tahun. Dan kalau dihitung itu nggak gede sebenarnya. Jadi per kursi itu 65.000. Misalnya ada 60 kursi ya, jadi kali 65.000 bayarnya per tahun. Dalam kasus ini, satu orang direktur rumah karaoke berinisial IK telah ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah barang bukti yang disita dalam pelanggaran hak cipta diantaranya server rumah karaoke, layar monitor, sound system, metadata lagu-lagu dalam daftar putar yang belum berizin. Diharapkan dengan penindakan ini, pelaku usaha rumah karaoke yang sengaja melanggar hak cipta akan jera dan tidak melakukan aksi yang sama. Ferry Syahputra, Surabaya TV.